Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini kami akan membacakan sebuah cerita dari sebuah aplikasi yang bisa kalian download di Play Store berjudul Hantu Itu Ada. Di mana kisah ini berjudul Kisah Tragis Kematian Preman Kampung. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1980, di mana preman-preman sedang merajalela dengan ditandai dengan seluruh badannya dipenuhi dengan tato yang bermacam-macam gambar. Pada waktu itu, di kampung di wilayah Depok, ada kejadian yang sangat menggemparkan, di mana ada seorang preman dibunuh rame-rame oleh kakak dan adik sekeluarga yang menjadi korban pemerkosaan preman kampung tersebut. Awal cerita, di kampung itu ada sebuah keluarga yang harmonis. Namun ada seseorang preman yang jatuh cinta pada seorang istri dari sebuah keluarga harmonis itu. Yang namanya preman kemana-mana selalu membawa golok, dan tidak ketinggalan botol minuman keras selalu dibawanya. Suatu hari preman itu datang ke rumah keluarga yang harmonis itu. Dia menyatakan jatuh cinta pada istri keluarga itu. Sebut saja istri keluarga harmonis itu adalah Mintarsih. Tentu saja Mintarsih menolak mentah-mentah, karena di samping ia sudah bersuami, ia juga sama sekali tak suka dengan orang yang suka mabuk, apalagi main perempuan. Akhirnya si preman itu pun pulang dengan rasa kecewa. "Mana bini lo? Suruh dia keluar," bentak preman itu. Si suami menjawab dengan rasa penuh ketakutan. "Ada di dapur, lagi nyuci piring." "Ada apa bang?" kata sang suami. Tanpa permisi, si preman langsung masuk ke dalam dapur. Dan memang Mintarsih sedang ada di dapur dan sedang mencuci piring. Dipegangnya tangan Mintarsih serta lehernya ditempel dengan golok yang ia bawa. Mintarsih dipaksa untuk melayani nafsu bejat preman itu. Karena takut, Mintarsih terpaksa melayani nafsu preman itu di dapur itu. Sesudah puas, preman itu keluar sambil sesumbar. "Awas lo ya, kalau kalian macam-macam, gue habisin kalian sekeluarga," kata preman itu. Karena satu kali telah berhasil, maka 2 hari kemudian si preman datang lagi untuk menemui Mintarsih yang kebetulan sedang duduk di ruang tamu. Dengan ancaman golok di leher, Mintarsih terpaksa melayani kembali nafsu bejat preman pemabuk itu. Kejadian itu pun terus berlanjut. Bahkan kejadian itu pernah dilakukan di depan mata suaminya sendiri. Tapi karena takut, suaminya tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meneteskan air mata melihat istrinya digauli, diperkosa oleh sang pemabuk itu. Karena merasa ia sudah tak sanggup lagi, akhirnya suaminya datang ke rumah kakak dan adiknya. Ia menceritakan semua yang terjadi pada keluarganya. Mendengar pengakuan itu, kakak dan juga adiknya langsung terbakar amarah. Mereka sepakat untuk menghabisi preman tersebut. Katanya preman itu punya pegangan, yang mana katanya preman itu tak dapat dibacok bahkan oleh senjata tajam sekalipun. Namun karena amarah mereka sudah memuncak dan sudah bosan, serta merasa bahwa harga diri mereka sudah diinjak-injak oleh sang preman, akhirnya mereka pun menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, preman itu datang lagi. Dia berteriak-teriak di luar, memanggil-manggil Mintarsih dengan kata-kata yang tidak senonoh. "Ayo pelacurku, keluarlah, aku sudah rindu dengan memekmu," kata sang preman. Ia benar-benar sudah tergila-gila dengan Mintarsih. Matanya penuh dengan warna merah. Dia sedang mabuk berat. Mendengar suara preman berteriak-teriak melecehkan istrinya, akhirnya si suami pun mempersilahkan preman itu masuk. Setelah preman itu mau duduk, tiba-tiba
ia dihantam oleh adik suaminya dengan balok kayu. Pukulan berikutnya datang dari kakaknya dan juga suami Mintarsih yang sudah lama menyimpan dendam. "Mati kau bangsat! Mati kau bangsat! Berani-beraninya kau melakukan itu pada istriku! Mati kau! Rasakan ini! Rasakan ini!" Suara brak-bruk terdengar di seluruh ruang tamu. Mereka memukuli preman itu dengan kayu tanpa henti-hentinya. Mendengar hal itu, warga yang melihat adanya pengeroyokan itu tiba-tiba timbul keberaniannya, lalu masuk menyeruak ke ruang tamu Mintarsih. Mereka beramai-ramai memukuli preman itu karena mereka juga sudah kesal anak-anak mereka digoda, anak-anak mereka dipalak, bahkan ada yang sampai dilecehkan. Hari itu adalah hari naas sang preman. Preman yang katanya mempunyai ilmu kebal itu sama sekali tak berguna di hadapan amuk warga. Darah pun bercucuran di sekujur tubuh dan kepalanya yang sudah remuk. Dan matilah sang preman yang katanya mempunyai ilmu kebal itu. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan semoga kalian mendapatkan hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Bye-bye.